Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang paling pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan, yang kita ketahui hikmahnya ataupun yang kita masih belum mengetahui hikmah kenapa hal itu harus datang kepada kita. Intinya kita betul-betul menyadari sebagaimana firman Allah bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kenapa kita makan, maka kita menjawab agar kita tidak kelaparan, tidak lemas ketika ibadah. Kenapa kita belajar mencari ilmu? Agar kita tidak salah dalam beramal. Kenapa kita istirahat tidur di malam hari? Agar kita tidak ngantuk ketika sedang melakukan sholat atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua tingkah laku dan kegiatan sehari-hari kita itu bisa memiliki nilai kesyukuran, bisa memiliki nilai bahwa hamba ini adalah hamba yang tahu terima kasih kepada Allah, tahu terima kasih kepada Tuhannya, ketika semua perilaku tersebut disandarkan kepada yang memberikan nikmat atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama saya hidup di dunia, maka selama itu kita diwajibkan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Dan ketika suatu saat kita mati, kita harus meyakini bahwa itu merupakan pemutus segala jenis keburukan. Dengan kehidupan artinya kita besok masih bisa ibadah, dan dengan kematian artinya kita besok sudah tidak mungkin melakukan dosa. Ya, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kehidupan itu sebagai kesempatan untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan, dan jadikan kematian itu sebagai pemutus dari segala keburukan-keburukan. Artinya dengan kematian kita sudah tidak mungkin lagi mengejek teman, dengan kematian kita sudah tidak mungkin lagi membuat orang lain sakit hati, dengan kematian kita sudah tidak mungkin lagi melakukan perbuatan dosa. Dan karena pada saat ini kita masih diberi kehidupan, artinya kita selalu berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada kita, dengan selalu mensyukuri semua kenikmatan tersebut. Baiklah, kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah. Jadi kalau arti sebenarnya, kalau ini langsung diartikan ke Indonesia, wa yauma, dan hari nusayyiru, diperjalankannya al-jibala, gunung-gunung. Dan hari ketika kami memperjalankan gunung-gunung. Tapi kenapa diterjemah Indonesia kok tiba-tiba ada kalimat ingatlah? Karena ada satu kalimat di situ yang tidak dibaca, yaitu wazkur yauma, dan ingatlah ketika hari. Jadi di antara wa dan yauma ada kalimat uzkur. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana keadaan ketika hari kiamat, yang dimana gunung-gunung ini merupakan dataran-dataran yang tinggi. Jadi ketika itu diperjalankan atau dicabut atau ditenggelamkan, artinya semua permukaan bumi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semuanya menjadi rata. Ya, semuanya menjadi datar, sehingga semuanya akan terlihat, bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya nanti akan dikumpulkan.
manusia dari yang manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka semuanya. Falam nughadir minhum ahada. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan atau tidak ada seorang pun yang luput daripada pengumpulan tersebut. Jadi semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa hasyarnahum. Jadi hasyarna itu maksudnya semuanya dikumpulkan di tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Semuanya akan dikumpulkan di mahsyar, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran daripada ayat ini yang pertama, ayat ini turun untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hobi membanggakan hartanya di hadapan orang lain. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya kita kisahkan ada dua orang tukang kebun, yang satunya kaya raya, sombong dia dengan apa yang dia miliki, maka ayat ini turut untuk memberi peringatan kepada kelompok-kelompok tersebut, kepada orang-orang yang suka membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan rumahnya, membangga-banggakan kendaraan, dia bangga dengan jabatannya. Jadi pada hari nanti kamu sudah tidak punya itu semua. Jadi ini peringatan bahwa hati-hati, besok akan ada satu masa di mana gunung-gunung itu akan diratakan dan semua manusia akan dikumpulkan. Kalian yang pada saat ini misalnya sombong-sombong dengan jabatan, jangan lupa dengan hari itu. Kemudian yang kedua, ayat ini merupakan bentuk perintah agar kita selalu mengingat hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi mengingat hari kiamat, mengingat hari kebangkitan, selalu mengingat tentang bagaimana keadaan di alam akhirat, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat, jangan sampai lupa. Karena sekali kita lupa, maka ini yang membuat kita, kalau seandainya lagi senang, bisa masuk ke dalam kategori sombong. Ketika lagi susah, bisa berlarut-larut di dalam kesedihan. Tapi dengan mengingat hari kiamat, mengingat hari akhir, ketika kita sedang senang, maka kita bisa bersyukur. Ketika sedang ada masalah, kita bisa mengatakan bahwa saya mau mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu kesabaran. Ya, semoga dengan ini bisa meringankan hisab saya, meringankan timbangan dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan musibah yang Allah berikan, penyakit yang saat ini Allah timpakan, semoga dengan semua ini bisa mengurangi dosa saya sehingga saya menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Jadi ketika Allah sudah jatuh cinta dengan seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan beberapa cobaan sehingga cobaan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya dia, karena Allah ingin agar orang ini menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan keadaan yang suci. Jadi Allah mengatakan bahwa saya tidak ingin menyiksamu di akhirat sehingga ketika di dunia saya habiskan semuanya dengan memberikan cobaan kepadamu. Jadi ketika kita melihat ada orang meninggal, kok meninggalnya sakitnya lama, jangan lantas kita mengatakan bahwa orang tersebut su'ul khotimah, meninggalnya buruk. Belum tentu. Boleh jadi pada saat itu Allah kumpulkan semua dosanya untuk menghukum dia di akhir hayatnya, di akhir usianya. Agar apa? Agar ketika nanti dia menghadap kepada Allah sudah bersih dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian pada ayat yang 48, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Jadi nanti kita akan datang kepada Allah dengan barisan-barisan, dengan saf-saf yang ada. Ada yang datang kepada Allah dengan saf-saf orang yang ahli puasa. Ada yang datang kepada Allah dengan saf-saf orang-orang anak-anak yang berbakti pada orang tua. Ada yang datang kepada Allah dengan saf-saf orang-orang yang beriman. Tapi ada juga yang datang kepada Allah dengan saf-saf orang-orang yang durhaka kepada Allah, dengan saf-saf orang-orang kafir, dengan saf-saf orang-orang yang munafik, dengan saf-saf orang-orang yang memusuhi Allah. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya kita menghadap Allah di mahsyar dalam keadaan apapun. Ya, jadi mahsyar itu bukan masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah. Orang soleh, orang durhaka, orang-orang durhaka, orang-orang kafir, semuanya akan masuk ke dalam mahsyar. Tapi yang jadi permasalahan pada saat itu kita berada di barisan yang mana? Sesungguhnya kamu datang
kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Jadi kita akan menghadap kepada Allah di mahsyar itu seperti kita lahir ke dunia tanpa pakaian. Kita yang di dunia bangga dengan pakaian, kita akan menghadap kepada Allah tanpa pakaian. Yang di dunia kita bangga dengan kendaraan, kita akan menghadap kepada Allah tanpa kendaraan. Yang di dunia bangga dengan harta, kita akan menghadap kepada Allah tanpa harta, tanpa apapun. Jadi jangan sampai kita lupa dengan hari ini. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, semua manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah dengan berbaris-baris. Ada barisan orang soleh dan ada barisan orang kafir. Ada yang dirindukan Allah kehadirannya, ada yang dimurkai. Jadi semua yang ada di mahsyar, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah sampai mereka yang dibenci sama Allah, semuanya akan masuk ke dalam mahsyar. Kalau yang dicintai enak. Ya, misalnya kita sudah lama tidak bertemu dengan keluarga, dengan orang tua di kampung, dengan anak, dengan sanak saudara. Bertahun-tahun kita pergi. Kemudian pada satu waktu setelah 10 tahun kita pulang ke kampung, melihat wajah mereka untuk yang pertama kalinya, kita ingat zaman-zaman dulu belum ada HP misalnya, sekedar berkirim surat kalau untuk memberi kabar. Setelah 10 tahun terpisah, kemudian bertemu, melihat wajah yang pertama kalinya, bagaimana senangnya. Kita sudah berpisah dengan Allah dari alam ruh, karena sebelum kita dimasukkan ke dunia ini, kita ada di alam ruh. Ya, kita terpisah dengan alam itu, kita tidak mengetahui Allah. Kemudian di mahsyar nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Jadi bagaimana kerinduan kita pada saat itu. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang di mahsyar nanti sebagai orang-orang yang dirindukan kehadirannya oleh Allah, bukan sebagai orang yang dimurkai oleh Allah kehadirannya. Jadi biar Allah mengatakan bahwa ini kekasihku, aku cinta dengan dia, aku rindu ingin bertemu dengan dia. Jangan sampai Allah mengatakan, nah ini yang pengen tak siksa, dari lama sudah pengen tak masukkan ke neraka. Na'udzubillah. Jadi mahsyar itu bukan masalah, kiamat bukan masalah. Tapi bagaimana keadaan kita pada saat hari kiamat, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau ada yang suka bicara kiamat akan datang pada tahun sekian, pada tanggal sekian, pada hari sekian, itu tidak terlalu penting. Mau datang besok pagi juga nggak masalah. Yang penting malam ini kita sudah siap, kita sudah berangkat, sudah siap dengan ketakwaan kita, sudah siap dengan amal soleh kita, sudah siap dengan keimanan kita. Andai kan kiamat datang 1 menit kemudian, ya itu tidak masalah. Daripada kiamat datang masih 1000 tahun lagi, masih 2000 tahun lagi, ternyata kita tidak mau merubah diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau menghisap diri kita, tidak mau bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Masih susah untuk memperbaiki diri kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tidak ada artinya. Kemudian pelajaran yang kedua, semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti pertama kali mereka dilahirkan, tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa kendaraan, maupun pengawalan. Jadi jangan kita bisa mengatakan bahwa ini pakaian saya, ini harta saya, ini kendaraan saya, ini asisten saya, ini bawahan saya. Nanti di hadapan Allah semua itu akan sirna, semua itu tidak akan ada. Jadi gimana agar kita tidak sombong dengan itu? Ingat di saat kita masih bayi, untuk minum kita masih butuh disuapin, ya untuk makan juga begitu, bahkan untuk mandi kita butuh dimandikan, kita nggak bisa apa-apa. Andaikan kita mengingat bagaimana asal kita dan bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Ayat yang selanjutnya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah itu ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya.
Dan mereka berkata, aduhai, celakanya kami. Kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Jadi semuanya tercatat. Melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, itu ada atau tertulis di situ. Kita chat ke orang, kita tulis status, kita bicara di dalam hati, apapun itu semuanya tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Maksudnya Allah akan berlaku adil. Apa yang kita lakukan, itulah yang ditulis. Tidak mungkin ditulis apa yang tidak kita lakukan, tidak mungkin ditulis apa yang tidak kita katakan. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama dari ayat 49 ini, semua manusia akan mendapatkan buku catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, bahkan ada yang paling celaka, yang paling sengsara, sudah pakai tangan kiri, ngambilnya dari belakang, nggak berani menghadap ke depan. Saking banyaknya dosanya karena dia sudah tahu apa isinya. Ibaratnya kita kalau seandainya mau pembagian rapot dulu pada saat di sekolah, ketika ujian kita bisa menjawab, itu ngambil rapot PD. Masuk ke kelas, masuk ke tempat pembagian rapot, berani menghadap ke depan. Tapi kalau seandainya saat ujian kita nggak bisa menjawab, maka mau ngambil rapot itu jangankan ngadap ke depan, biasanya sambil menunduk. Ya. Di hadapan Allah akan lebih daripada itu. Ketika kita sudah tahu bagaimana kita di dunia, saya tahu, oh saya di dunia seperti ini, saya di dunia mungkin bagaimana. Maka semua itu sudah ada dalam gambaran kita dan kita akan takut ketika mengambil buku tersebut. Semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian. Jika ada kesalahan, semoga catatan itu dihapuskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir dan yang senang bermaksiat akan ketakutan ketika menerima catatan amal mereka. Karena tidak ada satu tindakan pun yang terlewat tanpa catatan malaikat. Ibadah kita akan dicatat, kebaikan kita semuanya akan dicatat. Jadi jangan sibuk kita banyak mengekspos ke sana ke sini. Ya, karena semuanya sudah dicatat sama malaikat. Insya Allah malaikat belum pensiun. Ya. Selama malaikat belum pensiun, semua kebaikan kita akan dicatat. Kita yang sudah berkeluarga, kebaikan seorang suami kepada istrinya, kebaikan seorang istri kepada suaminya, 24 jam akan dicatat oleh malaikat. Kebaikan kita kepada anak, kebaikan anak kepada orang tua, saudara dengan sesamanya, teman dan sahabatnya, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat-malaikat Allah. Tidak ada yang lepas dari catatan itu. Ada salah satu hadis berbicara tentang hari hisab atau hari perhitungan atau pertimbangan pada hari kiamat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul bersabda, yuhasabun nas yaumal qiyamah ala salasati anfar. Manusia semuanya akan dihisab melalui 3 orang. Yang pertama melalui Nabi Yusuf, kemudian yang kedua melalui Nabi Sulaiman bin Daud, yang ketiga melalui Nabi Ayub alaihissalam. Fa awwalu ma yud'a bil mamalik fayaqul ma syagalakum an ta'ati. Pertama Allah memanggil orang-orang yang sama Allah diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan. Mungkin dia masuk di dalam pemerintahan atau kekuasaan yang lainnya. Allah akan bertanya kepada mereka orang-orang yang berkuasa tapi nggak mau ibadah. Apa pertanyaan Allah? Ma syagalakum an ta'ati. Apa yang menyibukkan kalian sehingga tidak mau taat kepadaku, kata Allah. Fayaquluna, dan mereka akan menjawab, ya Rabbana, wahai engkau ya Allah Tuhan kami, ja'altana tahtal adamiyyin wa batalaitana birrikki wastaghalna bi khidmatihim an khidmatik. Ya Allah, engkau menjadikan kami menjadi pengurus manusia. Kami yang mengurusi kesibukan manusia. Kami pemimpin melayani rakyat. Sehingga kami disibukkan dengan kesibukan-kesibukan mereka. Kesusahan mereka jadi kesusahan kami. Alasannya pada saat itu. Kami disibukkan untuk bisa mengabdi kepada rakyat kami. Akhirnya pada saat itu Allah memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah berkata, fayaqulullah azza wa jal, hadza kana mamlukan wa ma syaghalahu dzalika an ta'ati.
Nabi Yusuf ini jauh lebih kaya daripada kalian. Dia juga memiliki kekuasaan, dia punya kerajaan. Tapi semua itu tidak membuat dia sibuk, tidak membuat dia lalai dari beribadah kepadaku. Summa ya'muru bihim ilan nar. Akhirnya Allah perintahkan kepada orang-orang ini tadi yang mengatakan bahwa mereka nggak sempat ibadah karena sama Allah dikasih kekuasaan, sama Allah disuruh untuk pergi masuk ke dalam neraka. Summa yud'a bi ahlil bala. Kemudian dipanggil orang-orang yang dapat musibah. Ada orang, kelompok orang memang sama Allah di dunia dikasih musibah, kasih banyak ujian. Selesai dari satu cobaan yang besar, dapat ujian lagi, dapat ujian lagi. Fayaqulullah azza wa jal, Allah berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka dengan satu pertanyaan, ma syagalakum an ibadati, apa yang membuat kalian sibuk sehingga kalian lalai untuk beribadah kepadaku? Mereka menjawab, ya Rabbana, wahai engkau ya Allah Tuhan kami, ibtalaitana bibalaika, engkau menguji kami dengan musibah yang engkau berikan, fasyagolna zalik an ibadatika, sehingga kami sibuk dengan cobaan itu, kami sibuk dengan penyakit itu agar kami bisa sembuh, sehingga kami lalai untuk beribadah kepadamu. Fayud'a bi Ayyub alaihi salam. Akhirnya Allah memanggil Nabi Ayyub alaihi salam. Fayaqul, dan Allah berkata, hadza ibtalaituhu bi asyaddil bala. Ini orang saya sudah kasih ujian dengan ujian yang paling berat yang tidak pernah kalian rasakan. Jadi berat-beratnya ujian kita itu gak ada apa-apanya dengan cobaan yang diberikan Allah sama Nabi Ayyub. Wa ma syaghalahu dzalika an ta'ati. Tapi semua itu tidak membuat Nabi Ayyub alaihissalam lalai untuk beribadah kepadaku. Fa yu'maru bihim ilan nar. Akhirnya Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Tsumma yud'a bil aghniya. Setelah itu Allah panggil orang-orang kaya yang memiliki banyak harta. Dan mereka lalai beribadah karena hartanya. Fayaqulu lahum. Allah berkata kepada mereka, ma syagalakum an ta'ati. Apa yang membuat kalian ini terlalu sibuk sehingga kalian lalai untuk taat kepadaku? Tanyanya Allah kepada mereka. Fayaquluna, dan mereka menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, a'taitanal mal fastaghalna bihi an ta'atik. Engkau berikan kepada kami harta sehingga kami sibuk menjaganya dan kami lalai untuk taat kepadamu. Fayud'a bi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah memanggil Nabi Sulaiman alaihi salam. Fayaqul, dan Allah berkata, hadza a'taituhul mal aktsar mimma a'taitukum. Ini manusia satu ini, hambaku yang satu ini, aku sudah berikan kepada dia harta yang lebih banyak daripada harta kalian. Wa ma syaghalahu dzalika an ta'ati. Tapi yang kuberikan itu tidak membuat dia lalai untuk selalu beribadah kepadaku. Kalian gak seberapa banyak kok sudah berani lalai. Fa yu'maru bihim ilan nar. Akhirnya Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka yang begitu panas. Jadi semuanya tidak ada yang lolos kalau kayak begini ya. Yang kena cobaan, yang susah hidupnya, nggak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Yang sakit-sakitan tidak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Yang miskin tidak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Yang kaya juga tidak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Nabi Sulaiman lebih kaya. Nabi Yusuf lebih berkuasa. Nabi Ayyub lebih menderita. Tapi mereka semua terkenal dengan gelar kekasih-kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke ayat yang terakhir, penutup. Saya akan tutup dengan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu mengingat, selalu ingat. Jadi sebelum tidur usahakan untuk selalu ingat dengan hari kebangkitan, hari di mana kita akan dihisab seharian, dosa apa yang sudah kita perbuat, kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Ya, semoga hadis dari Rasulullah ini bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa selalu bermuhasabah di setiap waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak melangkah kaki daripada anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an syababihi fima abla.
sampai dia akan ditanya tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa masa muda dia. Wa an umrihi fima afna, dan usianya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan itu harta. Dia akan ditanya juga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan hartanya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia keluarkan harta tersebut. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan juga dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya tersebut. Apakah ilmunya dia amalkan, apakah ilmunya dia sekadar amalkan namun tidak dia sampaikan, apakah ilmunya setelah dia pelajari lalu dia lupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hadis ini bisa menjadi penyemangat kita bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jasad kita, ya, jasad kita, tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban, tangan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, umur kita akan dimintai pertanggungjawaban, per detiknya kita gunakan untuk apa, harta kita dari mana kita dapat, dan untuk apa kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentang ilmu kita, bagaimana kita mengamalkan ilmu kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita bisa datang kepada Allah bukan dengan sifat adilnya Allah, karena kalau lewat sifat adilnya Allah bahaya. Dosa kita begitu banyak. Kalau kita datang kepada Allah di mahsyar dengan sifat adilnya Allah, selesai sudah kita. Ya, pasti masuk neraka semua. Semoga kita menghadap kepada Allah melalui sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Semoga kita bisa bertemu dengan Allah dengan rasa kasihannya Allah. Ketika Allah sudah kasihan dengan seorang hamba, jadi kasihan ini cinta yang paling tinggi. Walaupun agak aneh jika ditanyakan, kenapa jatuh cinta? Kasihan saya, makanya saya suka sama kamu. Tapi sebenarnya itu cinta yang paling tinggi, walaupun jarang diucapkan. Ya. Tapi ini yang kita minta sama Allah sebenarnya itu, ya Allah, tolong cintai saya bukan karena saya pintar, bukan karena saya ahli ibadah, bukan karena saya orang soleh, tapi tolong cintai saya karena Engkau kasihan sama saya, ya Allah. Ya Allah, bayangkan saya lemah, setannya banyak, ada nafsunya lagi, cobaan tiap hari ada di depan mata. Ya Allah, saya coba minta rasa kasihan dari Engkau. Kalau Allah sudah kasihan dengan kita, luar biasa. Ya, itu kenikmatan yang sebenarnya. Mau berapa banyak pun dosa, berapa banyak pun kesalahan, kalau Allah sudah kasihan dengan seorang hamba, kalau kita misalnya sudah kasihan dengan seorang anak kecil, apapun yang dia lakukan terhadap kita, kita nggak akan kita tidak akan mempermasalahkan. Ketika Allah sudah kasihan dengan seorang hamba, jangankan untuk membuka catatan-catatannya, bahkan semua catatan tersebut bukan lagi akan dihapus, bahkan tidak akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita minta dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, sifat pengasih-Mu yang tidak ada batasnya, sifat penyayang-Mu yang tidak ada habisnya, kami minta agar Engkau selalu kasihanlah kepada kami. Minillah hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadabbur yang sekarang ini bikin nyes gitu ya, karena jadi makin mengingatkan kita pada hari akhir nanti gitu. Yang mudah-mudahan kita siap dengan catatan amalan kebaikan. Amin. Ada di chat nih Ustadz, dari Teh Kio. Ustadz, tadi kata uskuru itu memang dihilangkan asbabun nuzulnya, Ustadz. Itu kalau dalam itu kan harusnya kan wayaumu, tapi bunyi ayatnya wayauma. Ketika ada wayauma, maka di situ statusnya yauma itu sebagai kalimat keterangan. Artinya ada kata perintah yang dihapuskan dalam ilmu bahasa, sehingga menjadi wazkur yauma, dan ingatlah ketika hari. Jadi di dalam tafsir Al-Kabir abad 544. Kalau di sini dijelaskannya seperti itu, bahwa pada ayat itu ada yang tersembunyi, ada kalimat yang tersembunyi, yaitu kalimat wazkur. Kenapa kok jadi wayauma? Karena ada uzkur yang tidak diucapkan. Ada kalimat kata perintah, ingatlah. Nanti bisa dilihat. Nanti saya foto insya Allah. Masya Allah, benar kita Kio, luas
sangat luas sekali ya ilmu Al-Quran ini, dan kita tuh kayak mempelajarinya tuh hanya seperberapanya gitu. Mudah-mudahan diistiqomahkan untuk selalu mentadaburi Al-Quran. Amin. Ustadz mau tanya lagi, ini kaitannya dengan tadi yang Allah itu cinta sama kita, makanya kita dikasih ujian gitu. Di satu sisi kan kita makhluk lemah gitu ya. Boleh nggak sih Ustadz minta ke Allahnya ujiannya jangan susah gitu atau gimana ya? Karena ya itu tadi pengen dikasihani sama Allah, tapi pengen dicintai juga gitu. Tapi ya itulah nano-nano kalau kata Teh Kia tadi. Ya, kita minta ya Allah, ujiannya jangan susah-susah gitu ya Allah ya. Sebenarnya ini pernah diminta sama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau dulu pernah meminta ketika sedang sakit parah, Hasan Al-Basri itu datang sama beliau. Hasan Basri. Dia bilang, wahai Rabi'ah, kamu itu punya doa yang mustajab. Engkau terkenal dengan ibadahmu. Kenapa enggak doa biar kamu disembuhkan? Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, dia jawab di hadapan Hasan Basri pada saat itu, saya sakit ini, yang ngasih sakit siapa? Yang ngasih sakit Allah. Ya terus kalau ini kemauan Allah, saya mana berani menolak apa yang datang dari kekasih saya. Saya inginnya sehat, tapi Allah kan maunya saya sakit. Masa iya saya mengutamakan keinginan saya untuk menomorduakan keinginan Allah, padahal Allah maunya saya sakit. Nah ini luar biasa jawabannya Rabi'ah. Sampai ketika beliau sakitnya sudah sangat parah sekali, bahasanya sudah nggak kuat beliau menahan sakitnya. Entah patah tangan kalau tidak salah pada saat itu. Sakit parah. Beliau berdoa tapi nggak minta sembuh. Ya Allah, sebelum saya sakit, Engkau yang mengetahui apa yang akan terjadi sama saya besok. Artinya Engkau sudah tahu kalau saya akan sakit ya Allah. Pertanyaan saya cuma satu, saya nggak minta sembuh ya Allah. Saya cuma tanya, Engkau tega tang lihat saya kayak gini? Kalau engkau tega, kenapa? Ya nggak masalah. Tapi kalau engkau nggak tega, kenapa engkau lakukan ini? Wah ini doa yang sangat menyentuh ini. Ini doa ini bisa menggetarkan langit. Saya cuma pengen tahu ya Allah, engkau ridho nggak saya sakit begini? Kalau engkau ridho, maka tidak masalah. Saya senang ya Allah. Tapi kalau engkau tidak ridho ya Allah, kenapa ini engkau lakukan sama saya? Nah ini doanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini mirip seperti doanya Rasulullah ketika beliau dilempar di Taif. Beliau nggak bilang, ya Allah cobaannya kurangin dong ya Allah. Ini bocor ini kepala ini ya Allah. Kan bocor kepalanya Rasul pada saat itu. Beliau nggak bilang, ya Allah kurangin dong. Enggak, tapi doanya apa? Ya Allah, habis ini saya mau dibawa kemana? Mau dibawa ke tempat yang lebih jauh hanya untuk dibunuh? Atau dibawa ke tempat yang dekat dari sini hanya untuk dihina-hina? Terserah engkau ya Allah. Selama yang marah sama saya hanya manusia, saya siap ya Allah. Selama yang marah sama saya bukan engkau, saya siap. Tapi kalau engkau yang marah ya Allah, maka saya tidak siap. Fa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Selama engkau tidak marah sama saya, maka saya tidak peduli ya Allah. Jadi beliau nggak minta supaya dikurangi, tapi beliau bilang selama engkau tidak marah. Kalau engkau maunya saya begini ya saya ridho. Tapi kalau engkau nggak mau, kenapa engkau lakukan ini? Ya. Ini kemarin di sini hujan deras. Takutnya banjir, saya punya bayi. Saya bilang, ya Allah, bayi itu nggak berdosa ya Allah. Kalau seandainya ini yang kau lakukan sama bayi karena dosa manusia, ini anak saya dosanya apa? Kalau saya yang tenggelam nggak masalah ya, dosa saya banyak. Tapi kalau sampai anak saya kenapa-napa, ini anak engkau ciptakan apa hanya untuk dibikin susah. Ya. Jadi sempat ada, tapi tidak memprotes takdir, hanya sekedar bentuk kemesraan kita kepada Allah, bentuk kecintaan kita kepada Allah yang bercakap-cakap. Jangan sampai kita bisa ketawa-ketawa dengan teman, tapi kita nggak sanggup ketawa-ketawa dengan Allah. Ketemu orang kita senyum-senyum, bisa memasang wajah gembira, tapi di hadapan Allah kita nggak bisa bahagia. Ini kan aneh, masalah besar ini. Ya, di depan teman, di depan keluarga, di depan saudara kita bisa tersenyum, memasang wajah bahagia, tapi di depan Allah yang ada cerita masalah aja tiap hari. Ya. Coba sesekali sampaikan yang enak, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya sudah laku, sudah ada yang mau, itu sudah alhamdulillah. Kasihan, bidadari surga walaupun cantik belum ada yang mau sampai sekarang. Belum nikah mereka. Ya. Masih lebih hebat perempuan dunia. Masya Allah, lumayan ini jadi apa ya mengharu biru. Mangga teteh-teteh kalau ada lagi yang mau ditanyakan terkait tadabbur atau di luar ayat ini mungkin. Ada tanggapan dari Teh Citra.
Berarti dalam setiap menghadapi ujian, doanya kita minta dikuatkan ya Ustadz. Ya, jadi bukan seberapa besar ujian itu datang, tapi kita selalu minta agar bisa dikuatkan di dalam setiap ujian yang diberikan. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan dalam menghadapi semua ujian. Oh, ini kata Tekio ya, banyak yang mau ditanya tapi sedang tenggelam katanya lagi. Banyak yang harus direnungi dari tadabbur ayat malam ini. Eh, Baiklah, kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Alhamdulillah, mungkin tadabbur surat ayat Al-Kahfi ayat 47 sampai 49 malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan banyak ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil menjadi penyemangat kita semua dalam melakukan kebaikan ya, catatan amal kebaikan. Eh, Boleh Ustadz ditutup dengan doa dulu dari Ustadz di malam yang mudah-mudahan di majelis ini diberkahi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama waj'al mautana mautas syuhada. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi jami'al marda washfi jami'i usratina wa jami'i usrati adwa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Washfi li jami'il muslimina wal muslimat khususan li usratina wa Fatimatul Zahra. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kasiron Ustadz Chandra atas waktu dan ilmunya. Terima kasih jazakumullah khair teteh-teteh yang udah bisa hadir di malam hari ini. Seperti doa yang tadi disampaikan Ustadz, semoga kita berada dalam soft barisan orang-orang soleh nanti di hari kiamat kelak. Amin. Semoga catatan kitab amalan kita penuh dengan catatan kebaikan, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup majelis kali ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi juga udah ditutup dengan doa kafaratul majelis oleh Ustadz ya. Terima kasih teteh-teteh. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Makasih Ustadz, insya Allah minggu depan ketemu lagi. Masih sedih, tapi ini semoga selamat istirahat, semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.